Selamat datang di kanal Dongeng Pengantar Tidur. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang mengguncang hati. Sebuah perjalanan yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan misteri yang tak terpecahkan. Bersiaplah untuk terpukau karena setiap detik video ini akan membawa Anda semakin dalam ke dalam labirin kebohongan seorang wanita bernama Casey. Tetaplah bersama kami hingga akhir karena banyak kejutan menanti di setiap detail yang akan terungkap. Casey memiliki kemampuan bicara yang luar biasa dengan bakat alami untuk berbohong. Dia bisa menciptakan cerita seolah-olah itu benar adanya, dan semua orang mempercayainya. Casey adalah gadis yang energik, suka berpesta dan bersenang-senang. Sejak SMA, hampir setiap hari, Casey menghabiskan malam di bar. Setiap beberapa hari, Casey akan membawa pulang pacar baru. Orang tuanya hanya bisa menghela napas, berpikir bahwa ini hanyalah fase pemberontakan remaja yang akan berlalu dalam beberapa tahun. Waktu berlalu dan Casey akan segera lulus SMA. Orang tuanya adalah tipe yang sangat memanjakan dan peduli pada anak-anaknya. Mereka tahu Casey suka berpesta, jadi mereka memutuskan untuk mengadakan pesta kelulusan besar-besaran untuk Casey. Mereka menyewa restoran dan ratusan tamu datang. Setelah beberapa waktu, orang tuanya bertanya di mana ijazah kelulusannya. Casey mengatakan bahwa ia harus menunggu sebentar lagi untuk sekolah mengeluarkan ijazah resmi. Orang tua Casey tidak curiga. Namun, setelah waktu yang cukup lama berlalu dan ijazah itu belum juga terlihat, orang tuanya menelepon sekolah untuk menanyakan mengapa ijazah itu terlambat. Saat itulah mereka menemukan bahwa Casey telah gagal di hampir semua mata pelajaran sehingga ia tidak bisa lulus SMA. Namun, Casey tetap tidak tahu malu membiarkan orang tuanya mengadakan pesta dan menerima hadiah dari ratusan orang tanpa sedikit pun rasa malu. Casey memang tipe orang seperti itu. Pada tahun 2005, Casey mengetahui bahwa ia hamil. Saat itu, ia berusia 19 tahun. Casey ingin menggugurkan kandungannya. Tetapi saat itu janin sudah terlalu besar sehingga tidak bisa digugurkan. Ia menyembunyikan kehamilannya dari orang tua dan semua orang dengan melilitkan kain di perutnya dan mengenakan pakaian longgar. Namun, pada bulan ke-7, ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Orang tuanya mengetahuinya, tetapi Casey mengatakan bahwa ia akan memberikan bayinya segera setelah lahir karena ia tidak ingin membesarkan anak itu. Orang tua Casey menentang keras. Mereka berusaha membujuk Casey, berjanji akan memberinya uang untuk membesarkan bayi itu dan membantunya semampu mereka. Orang tuanya mendesak untuk mengetahui siapa ayah bayi itu, tetapi Casey dengan samar mengatakan bahwa ayah bayi itu telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Namun, secara umum, tidak ada yang bisa mempercayai apapun yang keluar dari mulut Casey, dan identitas ayah bayi itu tetap menjadi misteri. Mungkin juga karena Casey adalah tipe yang genit dan tidur dengan banyak orang, sehingga ia sendiri tidak yakin siapa ayah itu. Pada tanggal 9 Agustus 2005, Casey melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Kaylee. Ibu dan anak itu kemudian pindah untuk tinggal bersama pasangan Cindy Anthony, orang tua Casey.
Meskipun sudah memiliki anak, Casey tetap mempertahankan kebiasaan berpesta, berkumpul dengan teman-teman, dan membiarkan orang tuanya merawat anaknya. Pada tanggal 16 Juni 2008, Casey bertengkar hebat dengan ibunya, Cindy Anthony, karena Cindy menemukan bahwa Casey berbohong pergi bekerja agar ia bisa menjaga anaknya. Padahal Casey mengunggah foto-foto menari dan minum di bar ke Facebook. Ibu dan anak itu bertengkar hebat. Setelah itu, Casey mencuri uang dan mengambil mobil orang tuanya, lalu kabur dari rumah. Sebulan kemudian, Tuan Anthony menerima surat yang meminta pembayaran denda untuk mengambil kembali mobilnya. Ternyata, KC telah meninggalkan mobilnya di sebuah tempat parkir di kota lain, sehingga polisi menderek mobil tersebut dan menghubungi pemilik sah mobil, Nyonya Cindy Anthony, untuk membayar denda dan mengambil kembali mobilnya. Ketika pasangan Cindy Anthony datang untuk mengambil mobil, mereka terkejut karena mobil itu berbau busuk seperti mayat. Mereka mencoba menghubungi KC, dan kali ini ia mau mengangkat telepon dan memberitahu mereka bahwa ia sedang bersama pacarnya di sebuah apartemen. Nyonya Cindy segera pergi ke tempat tinggal KC untuk menjenguk cucunya. Selama sebulan setelah kabur, Casey tidak mengizinkan Nyonya Cindy berbicara dengan cucunya dengan alasan kadang-kadang bayinya sedang tidur, kadang-kadang bayinya sedang di rumah pengasuh. Ketika tiba di sana, Nyonya Cindy tidak melihat cucunya. Setelah mendesak Casey, ia mengatakan bahwa Caylee telah diculik sebulan yang lalu. Panik, Nyonya Cindy segera menelpon polisi. Ketika polisi bertanya kepada Casey di mana putrinya, ia mengatakan bahwa pengasuh Caylee bernama Zenaida Fernandez Gonzalez telah menculik gadis kecil itu 31 hari yang lalu. Polisi bertanya bagaimana ia mengenal pengasuh Zenaida, dan Casey mengatakan bahwa seorang rekan kerjanya bernama Jeff Hopkins yang memperkenalkannya. Menurut Casey, Jeff memiliki 2 anak laki-laki kecil dan Zenaida adalah pengasuh yang menjaga anak-anaknya. Sehingga ia sering mengantar Caylee ke rumah Jeff agar pengasuh itu bisa menjaga anak-anak mereka berdua. Polisi kemudian bertanya alamat rumah Jeff Hopkins, tetapi setelah beberapa saat berkeliling, mereka berdiri di depan sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni. Polisi juga segera memverifikasi bahwa pengasuh bernama Zenaida tidak pernah ada, dan Jeff Hopkins hanyalah teman sekolah menengah Casey. Ia tidak memiliki anak sama sekali dan tidak pernah bekerja dengan Casey. Semua itu hanyalah kebohongan. Pada 11 Desember 2008, jasad Caylee ditemukan di dalam kantung di hutan terpencil sekitar setengah mil dari tempat tinggal Casey. Jasadnya sudah hampir membusuk, namun di tengkoraknya masih ada selotip yang melilit hidung, mulut, dan dagunya. Hasil otopsi menunjukkan penyebab kematian adalah pembunuhan. Casey tidak melapor polisi ketika putrinya hilang. Yang menelpon polisi bukanlah Casey, melainkan Cindy Anthony, ibunya. Tidak ada ibu di dunia ini yang bisa tenang ketika putrinya yang berusia 3 tahun hilang selama 31 hari tanpa menelpon polisi, juga tidak meminta bantuan orang lain untuk mencari. Seorang ibu normal akan merasa seperti terbakar dan akan melakukan segalanya untuk menemukan anaknya kembali. Sementara itu, Casey hanya mengangkat bahu dan menjelaskan bahwa dia tidak menelepon polisi karena dia pikir dia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri.
Dia berbicara dengan nada santai, seolah-olah dia kehilangan jaketnya, bukan putrinya. Sementara putrinya yang berusia 3 tahun hilang, Casey tidak memberitahu siapapun, juga tidak peduli untuk mencari anaknya. Dia berpesta semalam suntuk di klub malam dan mengunggah foto Facebook dengan senyum ceria. Pada 3 Juli 2008, tak lama setelah Kylie hilang, dia memutuskan untuk menato tulisan Bella Vista di bahu kirinya yang berarti hidup indah. Tukang tato bernama Bobby Williams mengatakan bahwa saat itu Casey terlihat sangat senang dan bersemangat. Bisakah Anda membayangkan seorang ibu yang kehilangan anak normal melakukan hal seperti itu? Dalam buku harian Casey, tertanggal 21 Juni 2008, sehari setelah Kylie hilang, dia menulis, "Saya tidak menyesal sama sekali, hanya sedikit khawatir. Saya sepenuhnya percaya pada keputusan saya. Saya tahu saya telah membuat keputusan yang benar. Saya harus mencapai apapun yang saya inginkan. Ini adalah saat paling bahagia yang saya miliki dalam waktu yang lama." Ibu normal mana yang kehilangan anak bisa menulis kata-kata seperti ini? Dia menyembunyikan hilangnya Kylie, mengarang berbagai cerita untuk berbohong berliku-liku kepada polisi. Dia tidak pernah menyewa pengasuh anak untuk putrinya. Dia juga mengakui telah berbohong, namun tetap bersikeras tidak tahu apa yang terjadi pada putrinya. Mendengar panggilan telepon ke 911, kita bisa melihat bahwa Cindy sangat panik dan khawatir akan cucunya. Sementara itu, Casey berbicara dengan nada yang sangat santai dan tanpa emosi. Dia jelas tidak ingin polisi ikut campur dalam masalah ini. Selama interogasi, Casey tidak pernah menunjukkan kekhawatiran atau kesedihan. Bahkan ketika jasad anak itu ditemukan, orang asing pun menangis, sementara dia masih tertawa dan berbicara dengan polisi seperti biasa. Selama penyelidikan, polisi menemukan sampel rambut dan jejak kotoran di bagasi mobil Casey. Meskipun hasilnya menunjukkan itu adalah noda darah korban, detail ini masih belum cukup untuk menjeratnya. Setelah itu, juri melakukan pemeriksaan udara di bagasi mobil untuk menentukan apakah mobil itu pernah berisi mayat yang membusuk di dalamnya. Hasilnya, setelah dikirim ke Institut Penelitian Antropologi Universitas Tennessee, membuktikan bahwa memang ada mayat di sana. Ketika polisi memeriksa riwayat pencarian di komputer Casey, mereka menemukan kata kunci seperti cara menyebabkan sesak napas, cara berhasil menyebabkan sesak napas, dan cara menggunakan obat bius yang kemudian ditemukan polisi di mobilnya. Pada 14 Oktober 2008, Casey didakwa dengan 7 tuduhan termasuk pembunuhan tingkat 1, pelecehan anak berat, pembunuhan tidak disengaja, dan sumpah palsu. Tapi dia menyatakan dirinya tidak bersalah. Pada April 2009, jaksa penuntut mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mengajukan hukuman mati untuk Casey. Dalam persidangan Casey pada Mei 2011, mereka menuduhnya telah membius putrinya, lalu menempelkan selotip di hidung dan mulutnya hingga anak itu mati lemas, kemudian menyembunyikan jasadnya di bagasi mobil selama beberapa hari sebelum membuangnya ke hutan. Namun, pengacara pembela KC bernama Jose Baez mengatakan Kylie secara tidak sengaja tenggelam di kolam renang keluarga pada 16 Juni 2008. Baez menambahkan bahwa George Anthony, ayah KC, membantunya menyembunyikan jasad tersebut. Baez juga membela kliennya dengan mengungkapkan bahwa KC pernah dilecehkan secara seksual oleh ayah dan saudara laki-lakinya.
berargumen bahwa dia menyembunyikan kematian putrinya sama seperti dia tetap diam tentang rahasia itu selama ini. George Anthony dengan tegas membantah tuduhan Jose. Persidangan kasus ini berlangsung sekitar 6 minggu yang menegangkan, dengan sidang terakhir pada 5 Juli 2011, disiarkan langsung di seluruh negeri dan menarik perhatian jutaan mata. Ruang sidang dipenuhi sesak dan kerumunan massa berkumpul di luar gedung pengadilan, semua menunggu dengan napas tertahan. Setelah 10 jam 40 menit diskusi yang intens, juri yang terdiri dari 12 orang di Pengadilan Banding Wilayah 9 Florida akhirnya menyatakan Casey tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan dan pembunuhan tidak disengaja. Dia hanya dinyatakan bersalah atas tuduhan memberikan kesaksian palsu, dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda sekitar $4.000. KC kemudian dibebaskan pada 17 Juli 2011 karena waktu penahanannya telah diperhitungkan. Jennifer Ford, salah satu anggota juri, mengungkapkan bahwa mereka semua menangis dan merasa sangat sedih setelah putusan dibacakan. "Saya tidak mengatakan dia tidak bersalah, tapi buktinya tidak cukup," ujarnya. "Jika Anda tidak bisa membuktikan kejahatannya, Anda juga tidak punya dasar untuk menentukan hukumannya." DNA KC tidak ditemukan pada selotip atau benda lainnya. Bahkan 10 tahun kemudian, para juri mengatakan kasus ini menghantui mereka selamanya karena keadilan belum ditegakkan untuk Child yang tidak bersalah. Salah satu hakim yang menangani kasus ini bahkan mengaku bahwa setiap kali mendengar nama Kelly, hatinya masih terasa sakit. Namun, bagi Casey Anthony sendiri, ia tampaknya sama sekali tidak terganggu. Ia memanfaatkan perhatian publik untuk mengubah dirinya menjadi semacam selebriti, muncul dalam berbagai wawancara, dan menyatakan dengan angkuh bahwa ia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Ia mengklaim hidupnya baik-baik saja dan bisa tidur nyenyak setiap malam. Jujur saja, kasus ini adalah salah satu yang paling membuat saya kesal dan seperti kebanyakan orang, saya sangat yakin Casey bersalah. Fakta bahwa ia masih bisa hidup bebas dan sombong benar-benar membuat saya muak. Meskipun Casey lolos dari jerat hukum, saya percaya ia tidak akan pernah bisa lolos dari penghakiman orang banyak. Karena meskipun keadilan tidak selalu ditegakkan di dunia ini, tidak ada yang bisa lepas dari hukum karma. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Kami juga ingin mendengar pemikiran dan perasaan Anda tentang kasus ini di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di kisah-kisah seram berikutnya, hanya di Dongeng Pengantar Tidur.